langsung saja kami serahkan kepada Ustaz Muid untuk menyampaikan kajian tafsir Al-Quran. Kemudian mohon maaf dan mohon izin kepada Ustaz Muid untuk mulai minggu depan, mohon maaf saya ada titipan dari Ketua Takmir. Jadi acaranya setelah sholat maghrib demikian ini, nanti tidak ada sambutan dari Takmir, jadi langsung kepada Ustaz Muid. Kenapa demikian? Intinya adalah ketika kita mengikuti kajian tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Muid, saya sendiri itu merasa bahwa yang disampaikan itu rasanya kok cepat sekali waktunya itu. Ngerti-ngerti waktu sudah habis, sehingga untuk menyingkat waktu ke depan tidak usah dibuka seperti sekarang. Nah, nanti langsung saja kepada Ustaz Muid, sehingga yang disampaikan insya Allah biar lebih lebih panjang atau lebih banyak yang disampaikan. Untuk itu acara hari ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya sampaikan sepenuhnya kepada Ustaz Muid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga di salah satu rumah Allah yang berkah, yaitu di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita sebagai salah satu di antara amalan yang akan menjadi pemberat timbangan amal kita saat kita dihisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta semoga sholawat bersambung untuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya dan mendakwahkan sunnahnya di tengah-tengah umat hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada pembawa acara sekaligus ketua ranting Ampel
yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk saling berbagi ilmu di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi ya, semua amal soleh yang sudah diupayakan dalam rangka mendakwahkan ajaran Islam di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan tentang doa dari orang-orang yang mendalam keilmuan mereka tentang ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam dalam keilmuannya. Di antara doa mereka kemarin ayat yang ke-8, mereka berdoa agar supaya Allah tidak mencabut nikmat hidayah yang telah diberikan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau cabut ya, janganlah engkau condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan karuniakanlah kepada kami miladungka, dari sisimu rahmah, yaitu rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab, engkaulah yang maha pemberi. Lantas mereka melanjutkan doanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka jami'un nas, engkaulah yang mengumpulkan manusia, liyaumin, pada hari la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita lihat kandungan dari ayat yang ke-9 tentang doa orang-orang yang mendalam keilmuan mereka tentang Al-Quran. Mereka berdoa memohon agar supaya mereka termasuk orang-orang yang diteguhkan di atas hidayah. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang meyakini tentang adanya hari berbangkit, kemudian mengimani dan meyakini tentang adanya padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia dan jin untuk persiapan mendapatkan balasan dari amal perbuatan mereka selama hidup di dunia ini, yaitu di yaumul qiyamah, yang hari itu la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hakul yakin, kita harus mengimaninya, kita harus meyakininya, tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah berjanji akan memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku maksiat. Allah enggak akan menzalimi mereka, mengurangi atau menambah azab yang didapatkan oleh pelaku maksiat. Allah telah berjanji akan memberikan karunia, fadlun, kepada pelaku ketaatan. Bahkan Allah akan melipat gandakan satu kebaikan, dilipat gandakan 70, 700 hingga berlipat-lipat. Hanya Allah yang tahu kelipatannya. Masya Allah, luar biasa. Maka kaum muslimin, jangan pernah Anda meragukan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dikumpulkan di sana mulai dari makhluk yang pertama hingga terakhir, mulai dari Nabi Adam hingga terakhir, ya.
dari kalangan manusia. Kemudian kaum muslimin, ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pelajaran pertama, bahwasannya hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. La raiba fi. Perhatikan di sini Allah menggunakan kalimat la raiba. Beda dengan la raibu. Kalau la raibu masih ada keraguan sekian persen, 0, sekian persen. Tapi kalau la raiba, babar pisan gak ono keraguan, totalitas. Nah, ini fungsi mengetahui bahasa Arab. Kalau ada orang ditanya, ya kamu punya uang gak? Lalu dia mengatakan la fulusa, berarti sama sekali gak punya uang, walaupun 1 rupiah. Bersih, gak ada. Itu la fulusa. Tapi kalau orang itu ditanya punya uang gak? La fulusu, berarti menunjukkan masih ada mungkin 100, 200 rupiah. Nah, itu bahasa Arab, Pak. Nah, jadi Allah berfirman la raiba, berarti sama sekali gak ada keraguan padanya. Wajib mengimani, meyakini. Dan untuk itu kita bersiap-siap. Jadi untuk hari itu kita bersiap-siap. Nah, kita menjalankan perintah berdasarkan petunjuk dari Allah dan mengharapkan sawab, balasan dari Allah. Menjauhi larangan berdasarkan petunjuk dari Allah, ya, disertai ya khauf, khifah, rasa takut terhadap siksanya. Pelajaran yang kedua, ayat ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, di mana Allah mampu bijama'in nas kulluhum fi hadzal yaum, mengumpulkan semua manusia di hari itu. Ya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan itu, mudah bagi Allah. Allah berfirman fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahira. Selesai. Ya. Cukup mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Alhamdulillah. Pelajaran yang kedua, hikmatullah fi jam'in nas li hadzal yaum. Ayat ini menunjukkan hikmah Allah tentang dikumpulkan manusia di hari itu. Untuk apa? Wahwa jaza, untuk memberikan balasan kullu amil bima amila, bagi setiap orang yang beramal atas amalannya, atas perbuatannya. In khairan fa khair, jika orang itu selama hidup melakukan amal kebaikan, maka kebaikan yang akan didapatkan. Wa in syarran fa syarr, kalau dia melakukan amal keburukan, maka keburukan yang didapatkan. Ya. Maka kaum muslimin, tingkatkan amal soleh. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukafir anhu sayyiatihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, yukafir anhu sayyiatihi, Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Semoga kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Kapan Allah berfirman ini? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, pada hari taghabun, hari dikumpulkan seluruh makhluk. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka menjadi penghuni neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya,
wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Kaum muslimin, pelajaran yang berikutnya, annahu yajibu alaina an nu'mina imanan la syakka fihi bihadzal yaum. Wajib bagi kita mengimani tanpa meragukan sedikit pun tentang hari tersebut, hari dikumpulkan seluruh makhluk. Yaumul jam'i, hari dikumpulkan seluruh makhluk. Fa in syakka ahad, kalau ada orang yang ragu, au angkaro, atau mengingkari hari itu, falaisa bimu'min bal huwa kafir, maka dia bukan orang yang beriman, namun dia orang yang kafir. Nah, makanya para ulama menyebutkan wan nasu fi hadzal maqam arba'atu aqsam. Tentang masalah ini kaum muslimin, mengimani hari berbangkit, hari dikumpulkan itu, manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, mukmin imanan la raiba fi, orang yang mengimaninya tanpa keraguan sama sekali. Yang kedua, syak, orang yang meragukan. Yang ketiga, kafir mungkar, orang yang kafir dan mengingkari. Yang keempat, wa kafir mujadil, orang yang kafir plus ngeyel atau mendebat. Nah ini seperti siapa? Seperti kafir Quraisy, sudah tidak percaya, tidak meyakini, membantah lagi. Nah, ini yang paling parah kaum muslimin. Nah, yang terakhir, ayat yang ke-9 ini memberikan pelajaran kepada kita intifa'u sifati khalfil wa'di anillah azza wa jal. Ayat ini meniadakan sifat menyelisihi janji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janji. Maka wajib bagi kita mempercayai semua janji-janji yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Wajib kita mempercayainya. Ya. Kenapa? Karena sempurna kebenaran Allah, sempurna kekuasaan Allah. Alhamdulillah. Ayat berikutnya, ayat yang menerangkan kepada kita bahwasannya harta anak-anak orang-orang kafir tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka. Maka jangan tertipu kaum muslimin. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lang tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, lang tughniya anhum, ya, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan anak-anak mereka, ya, minallahi syai'an, dari Allah sedikit pun enggak bermanfaat. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Masya Allah, kaum muslimin, jangan tertipu dengan kehebatan orang kafir, dengan kemajuan yang didapatkan orang kafir. Sekali lagi, semua yang dimiliki oleh mereka tidak bermanfaat sama sekali di akhirat. Tidak bermanfaat. Justru yang dimiliki mereka, baik harta, anak, itu menambah siksa kelak di hari kiamat. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kita lihat, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni kafir terhadap apa-apa yang wajib diimani, seperti kafir kepada Allah, kafir kepada adanya hari akhir, kafir kepada malaikat, kitab-kitab, ya, kafir kepada para nabi, kepada takdir. Orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini.
Ya. Sebab iman itu tidak boleh dipilah-pilah. Kita harus beriman secara totalitas. Ya. Orang kafir enggak, Pak. Mereka itu percaya kepada sebagian, iman kepada sebagian. Maka enggak diterima gaya iman seperti ini. Allah yang menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 150 hingga 151. Wa yaquluna, mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami iman kepada sebagian, tapi kami kafir kepada sebagian. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan jalan yang lain di antara itu. Ya. Ulaika humul kafiruna haqqon, kata Allah. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Maka kaum muslimin, kita wajib mengimani semua isi Al-Quran. Kita wajib mengimani semua syariat Islam, termasuk hukum kisos, hukum potong tangannya, hukum rojamnya. Walaupun saat ini kita lemah, tidak bisa mengamalkan itu, namun selama itu berasal dari Allah, sang pemilik syariat, kita wajib mengimaninya. Di satu sisi kita menyadari kelemahan kita, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah. Ya Allah, kita ini lemah, banyak syariat Allah yang belum kita laksanakan. Terkadang yang sudah kita laksanakan tercampur dengan banyak noda-noda, mungkin tercampur dengan riya, ujub, sum'ah, syuhra, pamer dan sebagainya mungkin. Atau mungkin tercampur dengan sombong dan sebagainya. Jadi kita itu lemah sekali. Maka kewajiban kita mengimani semuanya. Walaupun di satu sisi, jujur aja, kita belum mampu mengamalkan hukum-hukum Islam secara sempurna. Yang penting kita mengimani, percaya, yakin bahwa dalam Islam ada hukum rojam bagi pezina yang sudah menikah. Dalam Islam ada hukum potong tangan bagi pencuri yang sudah mencapai batas nisab. Itu kita imani. Ada hukum jihad, kita imani. Walaupun saat ini mungkin kita belum mampu menjalankan itu semua. Itu Allah kasih uzur sama kita. Kasih uzur sama kita. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Jangan sampai kita menolak sebagian, percaya kepada sebagian. Gak boleh. Allah mengatakan ulaika humul kafiruna haqqo. Nah, maka dalam surat Al-Baqarah 85 yang dulu kita bahas, ya, afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian akan mengimani sebagian isi Al-Quran dan mengkufuri sebagian isinya? Gak boleh. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Barang siapa yang melakukan hal itu, iman kepada sebagian ajaran Islam, menolak sebagian ajaran Islam, akan mendapatkan kehinaan di dunia ini. Maka lihat, kenapa Islam tidak jaya? Karena mereka lemah dalam keimanannya. Ya. Betapa banyak umat Islam itu, mohon maaf, jangankan berjihad melawan orang kafir, berjihad melawan nafsu, untuk sholat berjamaah saja berat. Lihat, ketika sholat asar dikumandangkan di masjid ini pakai mikrofon, berapa yang datang? Tetap yang datang. Saya lihat ya, yang sepuh-sepuh itu, nah, yang sudah senja, yang sudah mendekati, ya seperti itu. Padahal yang muda belum tentu. Bisa jadi yang muda diambil duluan oleh Allah. Kadang-kadang beluluk moro-moro ceblok. Kadang-kadang wis tuwek gak ceblok-ceblok. Nah, maka kaum muslimin semangat beramal soleh, terutama yang sudah sepuh. Maka yang muda juga semangat. Ketika orang itu mampu beramal soleh di waktu muda, masya Allah, Allah akan menjaga di masa senjanya, di masa tuanya. Nah,
Maka kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai kita mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Wajib kita imani semuanya. Jadi lang tughniya, tidak bermanfaat bagi mereka. Artinya apa? Harta, anak-anak tidak akan bisa menyelamatkan orang kafir dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Ya. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, jangan tertipu, jangan heran dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir tersebut. Jangan tertipu, jangan heran. Ya. Nah, beda dengan orang beriman. Orang beriman bermanfaat. Harta, ketika dia punya harta disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan. Umur dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi dia menjaga dirinya jangan sampai melakukannya diharamkan oleh Allah. Dia jaga dengan seluruh anggota tubuhnya, tidak memandang yang dilarang oleh Allah, tidak membicarakan aib saudaranya. Dia menutup lisan dari menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Banyak sekarang itu orang sibuk membahas dosa orang lain sampai dia lupa membahas dosa dirinya, sehingga dia merasa seakan-akan gak punya dosa. Kenapa? Karena tiap hari yang dibahas dosa temannya. Oh, si fulan gini-gini, si fulan gini-gini. Dia sendiri kan banyak dosanya. Ya. Maka kaum muslimin, Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, jangan engkau halang-halangi ampunan Allah kepadamu. Ya, jangan pernah engkau menghalang-halangi ampunan Allah kepadamu. Ya. Apa maksudnya? Allah itu banyak memberikan kepada kita jalan-jalan taubat. Namun kita nggak mau mengambil jalan itu. Justru kita menutup diri dari jalan itu. Banyak di antara kita yang seperti itu. Allah kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Sudah banyak pelajaran-pelajaran. Mohon maaf, saya mendengar beberapa waktu, mulai dari beberapa hari yang lalu, tiap hari ada orang mati. Ya. Tadi ada, kemarin lagi ada tetangga saya. Mulai itu sudah 4 ini orang yang mati ini. Ya, itu kan pelajaran sebenarnya. Wasanya bisa jadi besok Anda yang diumumkan di masjid itu. Makanya Hasan Al-Basri ketika selesai memakamkan jenazah, dia berdiri sejenak memberikan nasihat. Ada orang yang datang bertanya, "Ya Imam, siapa yang dimakamkan?" Yang dimakamkan ini adalah saya dan kalian. Saya dan kalian. Artinya apa? Yang akan dimakamkan ya kita ini. Saya akan dimakamkan, Anda akan dimakamkan. Kita akan mati semuanya. Nah, maka persiapkan untuk itu kaum muslimin. Rasul bersabda di atas kubur setelah beliau menangis sampai membasahi tanah kubur, "Ya ikhwani, limisli hadza fau'idduha." Wahai saudara-saudaraku, untuk inilah kalian mempersiapkan diri. Untuk inilah hendaknya dipersiapkan untuk kematian kita kaum muslimin. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan jenengan hadir di taman-taman surga ini. Ya, Allah mudahkan jenengan rajin untuk sholat berjamaah. Dan orang beriman bermanfaat. Anaknya bermanfaat. Ketika kita meninggal, mereka mendoakan kita. Hartanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat bagi orang beriman itu. Alhamdulillah. Beda dengan orang kafir. Ya, maka kaum muslimin, kita sebagai orang yang beriman, kita sudah punya pedoman. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, itulah bahan bakar api neraka.
Nah, yang panasnya 70 kali lipat api dunia. Dan mereka orang-orang kafir itu dari masa ke masa sama. Kadabi ali Fir'aun, kata Allah. Keadaan mereka, keadaan orang kafir itu dari masa ke masa seperti pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka. Jadi dari zaman Nabi Nuh, ya, karena kesyirikan pertama muncul di zaman Nabi Nuh, sehingga dinamakan Rasul yang pertama Nabi Nuh itu. Dari zaman Nabi Nuh sampai zaman kita, orang kafir itu gayanya sama, modelnya sama, cuma beda masa saja. Jadi orang kafir itu gayanya sama, Pak, membenci orang beriman, ya, menghabisi orang beriman, ya, apalagi ya, menghalang-halangi orang untuk beriman, menghalang-halangi orang untuk mengamalkan Al-Quran. Pokoknya dari masa ke masa sama gaya orang kafir itu, ya. Maka Anda jangan tertipu dengan orang kafir. Sekaya apapun mereka itu sama dari masa ke masa. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Fa akhadhahumullahu bi dzunubihim, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras hukumannya. Masya Allah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jadi itulah keadaan orang-orang kafir dari masa ke masa. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwasannya orang-orang kafir itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak mereka dari Allah sedikit pun, gak manfaat. Tapi tetap Allah memberikan balasan kepada mereka ketika mereka beramal di dunia ini. Saya ulangi, di dunia ini. Jadi ketika orang kafir membantu orang lain, bersosial dengan orang lain, ya, membantu panti asuhan, membangun jembatan, dapat pahala di dunia ini. Ingat, di dunia Allah balas itu. Buktinya mana? Buktinya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak umatnya untuk beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Coba pertanyaannya, yang disuruh beristighfar siapa? Umatnya Nabi Nuh. Umatnya iman apa kafir, Pak, waktu itu? Kafir kepada Allah. Tapi Nabi Nuh mengajak mereka istighfar kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah kasih balasan duniawi. Akan diperbanyak anaknya, ya, dijadikan kebunnya itu melimpah panennya. Artinya apa? Orang kafir ketika berbuat kebaikan di dunia dibalas oleh Allah di dunia, dikasih. Nah, itu orang kafir, Pak. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, adapun orang beriman, nah, kita mendapatkan balasan duniawi juga balasan ukhrawi. Wa may yatawakkal 'ala Allah, ya, barang siapa bertawakal kepada Allah, ya ja'al, ya, Allah akan jadikan untuknya min amrihi yusra, atau wa yaj'al lakum makhraja, Allah jadikan jalan keluar darinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Masya Allah. Jadi orang melakukan amal kebaikan selain mendapatkan, ya, ganjaran, ya, duniawi, juga mendapatkan ganjaran ukhrawi. Itu orang beriman. Tapi kalau orang kafir melakukan kebaikan hanya dibalas di dunia saja, tidak mendapatkan balasan di akhirat. Nah, itulah kaum muslimin yang beriman. Pelajaran berikutnya, annal mu'minina yang tafi'una bi amwalihim wa auladihim, bahwasannya orang-orang yang beriman itu bisa mendapatkan manfaat dengan harta dan anak-anak mereka. Orang beriman mendapatkan manfaat dengan hartanya disedekahkan, anaknya mendoakan, ya, baik selama hidupnya maupun setelah kematiannya. Masya Allah, ya. Adapun orang kafir sama sekali tidak mendapatkan kebaikan dari, ya, harta dan anak-anaknya. Justru sebaliknya, ya,
harta itu akan menambah siksa di hari kiamat. Nah, pelajaran yang ketiga, anal kafir yamlik, orang kafir itu juga memiliki. Allah mengatakan amwaluhum, harta-harta mereka. Tapi ingat, kepemilikan mereka ini justru menambah azab bagi mereka. Kalau mereka beriman, ya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang melimpah dari keimanannya. Pelajaran berikutnya, ayat ini menjelaskan kekuasaan Allah, bahwasannya la yanfa' mal wala banun minallahi syai'an. Ya, Allah Maha Kuasa, tidak bermanfaat ya, sama sekali harta dan anak-anak dari Allah sedikit pun, nggak akan bermanfaat. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Ya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ya, semua yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Semua kembali kepada kita. Kita yang butuh dengan sholat, kita yang butuh dengan sedekah, kita yang butuh dengan ilmu seperti pada malam hari ini. Allah nggak butuh itu semua. Nah, makanya Allah beri kita kekuasaan dan kemampuan. Ya, tidak seperti kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu meyakini manusia itu setelah diciptakan, ya, dia itu ya, ditakdirkan semuanya sehingga tidak boleh dicela. Jadi kalau ada orang yang mencuri misalnya, itu salah Allah. Kenapa ditakdirkan mencuri? Kalau ada orang berzina, itu salah Allah. Kenapa ditakdirkan berzina? Jadi kaum Qadariyah itu kayak gitu keyakinannya. Itu salah total, Pak. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita keinginan, kehendak, kemauan. Betul nggak? Coba Anda pikir. Anda dipilih-pilih, dikasih pilihan, kemauan. Ya. Seperti malam ini, ada yang memilih datang ke pengajian, ada yang memilih nggak datang. Seperti zina. Anda kasih pilihan, mau zina, Anda bisa. Mau tidak zina, juga pilihan bagi Anda. Nah, kan begitu. Nah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga disinilah Allah akan menentukan nanti keputusannya. Ya. Sehingga nanti orang yang melakukan dosa karena pilihannya itu akan dihukum. Adapun yang melakukan dosa bukan karena pilihan seperti dipaksa, ayo laga ngombe tak pateni, kan beda kasusnya. Maka dimaafkan oleh Allah, dimaafkan. Nah, itu hebatnya. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya yang selamat. Belum bisa. Tereng. Oh, mundur saat ini. Oh, nyampe juga akhirnya. Tapi ini masih banyak faedah-faedahnya. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Masya Allah ada 15 faedah di sini. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah. Oleh karena itulah, ya, Anda dikasih pilihan. Kalau Anda ingin menjadi calon penghuni surga, nah, silahkan amalkan amalan-amalan calon penghuni surga. Kalau Anda memilih mau jadi penghuni neraka, silahkan amalkan amalan calon penghuni neraka. Pilihan ada di tangan Anda, ada di tangan jenengan. Alhamdulillah. Jadi Allah sudah kasih kita pilihan. Allah sudah kasih kita keinginan, kemauan, kekuatan. Juga Allah turunkan Rasul untuk membimbing. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus ya para nabi dan Rasul dengan menurunkan ilmunya kepada para ulama. Alhamdulillah, pilihan ada di tangan Anda. Sehingga nanti dari kiamat nggak ada alasan bagi Anda, ya Allah, saya nggak sholat karena takdir. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa ya, karena Anda sudah kasih pilihan. Sudah kasih pilihan, alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.